Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Mereka yang berencana lari mendadak menghentikan langkah. Keduanya fokus pada apa yang dilakukan Jian Chen di sana. Di sisi lain Zhou dan keenam bawahannya tampak waspada dengan kehadiran Jian Chen yang tiba-tiba. Ketujuhnya segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan siap menyerang. Siapa dirimu? Apa kau juga berasal dari sekte kerbau api? Tanya Zhou tajam. Aku tidak mengenal mereka, apalagi bagian dari sekte yang kau sebutkan tadi. Aku hanya menghadang kalian karena kalian hendak melakukan kejahatan. Jian Chen mengangkat bahu. Jangan ikut campur. Ini adalah masalah dua sekte. Aku tahu. Tapi aku tak bisa diam saja ketika kalian ingin membunuh dan memperkosa. Aku mendengar omongan kalian sebelumnya dan aku tidak mau hal itu terjadi. Sebaiknya kalian pergi dan lupakan kedua orang yang kalian kejar. Zhou merapatkan giginya. Ia merasa terprovokasi oleh omongan Jian Chen. Dasar arogan. Jangan salahkan aku karena harus membunuhmu. Zhou kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang Jian Chen bersama-sama. Keenamnya segera bergerak, namun ketika mereka sudah di dekat pemuda itu, keenamnya tiba-tiba mematung di tempat. Bukan hanya keenam bawahannya tetapi tubuh Zhou juga tak bisa bergerak. Ia kehilangan kendali pada tubuhnya. Pandangan Zhou pada Jian Chen seketika berubah. Ekspresinya menjadi pucat dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya ketika Jian Chen mengeluarkan aura kematian yang begitu pekat. Di sisi yang sama, Luo dan gadis bersamanya tampak terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Meski dari jauh keduanya bisa melihat jelas Jian Chen melepaskan sesuatu yang berwarna kehitaman dari tubuhnya. Apa mereka adalah musuh kalian? Jian Chen bertanya pelan, namun suaranya bisa terdengar sampai pada Luo dan wanitanya. Luo mengangguk dengan hati-hati. Mereka berasal dari sekte pedang baja. Secara jelasnya mereka adalah musuh alami dari sekte kerbau api. Jian Chen menggaruk kepala. Ia kemudian menoleh ke arah rombongan Zhou kembali yang kini menatapnya penuh ketakutan. Aku tidak akan ikut campur tangan dengan urusan kalian, tetapi membunuh adalah tindakan yang dilarang. Jika kalian ingin terus membunuh mereka, maka hadapi aku terlebih dahulu. Kami tidak berani. Zhou dan bawahannya serempak menggeleng. Mereka sadar melawan Jian Chen sama saja dengan mengantarkan nyawa. Bagus. Kalau begitu pergilah. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir kalian. Tanpa harus menunggu perintah Jian Chen dua kali, Zhou dan rombongannya langsung pergi sebelum Jian Chen merubah pikirannya dan membunuh mereka semua. Usai rombongan Zhou menghilang, Luo dan gadis yang bersamanya menghampiri Jian Chen lalu mengucapkan terima kasihnya. Andai Jian Chen tidak ada, mungkin kedua orang itu tidak akan bisa selamat meski lari sekalipun. Tidak masalah. Kita harus saling menolong, jadi tidak perlu sungkan seperti itu. Jian Chen mengangguk dengan ramah. Melihat Jian Chen mempunyai sikap yang bersahabat, keduanya mulai memperkenalkan nama mereka masing-masing. Gadis di samping Luo memiliki nama Lian Yi, sementara Luo sendiri memiliki nama lengkap Luo Bai. Jian Chen juga memperkenalkan namanya. Kalau begitu Pendekar Jian, apakah Anda kesini juga karena ingin berendam di kolam suci? Kami berdua sudah di sana sebelumnya. Kolam suci.
Jian Chen mengerutkan dahi. Ia baru pertama kali mendengar kolam tersebut. Luo Bai mengangguk. Ia kemudian menjelaskan bahwa kolam suci adalah tempat umum yang berada di puncak gunung tak jauh dari lokasi mereka sekarang. Kolam suci mempunyai kegunaan dalam mempercepat pengisian tenaga dalam. Biasanya digunakan oleh para pendekar sebagai tempat peristirahatan atau berendam ketika telah menempuh perjalanan jauh. Jian Chen yang mendengar hal tersebut menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengisi tenaga dalamnya lebih cepat lagi. Jian Chen berniat menuju kolam suci itu. Menyadari Jian Chen memiliki tujuan yang berbeda serta arah berlawanan, Luo Bai dan Lian Yi mengucapkan terima kasih terakhir kalinya. Kuharap kita bisa bertemu lagi pendekar Jian. Aku amat berhutang budi padamu. Setelahnya Luo Bai dan Lian Yi berpamitan sebelum pergi ke arah berbeda. Jian Chen melihat keduanya dari menjauh sebelum akhirnya mulai melayangkan tubuhnya. Ia kemudian terbang ke arah kolam suci tempat yang Luo Bai tunjukkan. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Jian Chen menemukannya kolam yang dimaksud. Dilihat dari jauh kolam suci terkesan seperti pemandian air panas yang dibentuk secara alami oleh alam. Di sekitar kolam suci itu begitu banyak kabut akibat uap dari air panas. Jian Chen melihat di kolam tersebut tidak ada siapapun yang berendam. Lagian siapa pula yang berendam di tengah malam seperti ini, pikir Jian Chen dalam hati. Jian Chen kemudian mendarat tak jauh dari kolam itu sebelum melanjutkan dengan berjalan kaki. Ah, ini benar-benar surga. Setelah sampai, tanpa basa-basi apapun lagi Jian Chen melepaskan bagian atas pakaiannya sehingga bertelanjang dada. Ketika kulitnya bersentuhan dengan air kolam tersebut, Jian Chen merasakan semua otot-otot di tubuhnya berelaksasi dan rasa lelah yang ia tahan selama ini perlahan menghilang. Ternyata selain berguna untuk mengisi tenaga dalam lebih cepat, kolam ini memang cocok untuk mereka yang sedang lelah. Gumam Jian Chen melihat kolam berwarna kehijauan tersebut. Siapa di sana? Belum 1 menit Jian Chen berendam, suara merdu terdengar dari kolam tersebut. Jian Chen terkejut saat menyadari dia tidak sendiri di kolam ini dan orang yang berbicara sebelumnya seperti suara wanita. Benar saja. Tidak lama dari suara tersebut ada suara lain yang terdengar dan kali ini terkesan marah. Jian Chen bahkan sudah melihat gadis itu jauh sebelum suaranya. Dasar mesum. Kau mengintipku mandi, teriak gadis itu. Jian Chen meneguk ludah. Matanya justru melihat ke hal lain dari gadis itu. Terlepas dari tubuhnya, gadis itu memiliki wajah yang manis dengan rambut panjangnya yang telah diikat seperti ekor kuda. Kulitnya begitu putih dan halus. Biarpun tidak bisa disandingkan dengan kecantikan lili, gadis itu tetap memiliki paras yang jarang dimiliki wanita pada umumnya. Kau berani menatapku dengan mesum seperti itu setelah ketahuan mengintip. Dasar laki-laki biadab. Jian Chen batuk pelan. Nona, aku tidak tahu Anda ada di sini. Kupikir kolam ini sedang sepi jadi aku tidak menyadari kalau ada seseorang yang lain. Jian Chen menjelaskan dengan terbata-bata. Sudah lama sekali ia tidak merasakan gugup di hadapan seseorang. Walau sekarang mental Jian Chen sudah berumur 30-an lebih, namun tubuhnya sekarang masih berusia 18 tahun. Alasan: setiap laki-laki yang mengintip juga akan beralasan yang sama. Gadis itu menyilangkan tangannya untuk menutupi bagian dada. Berbeda dengan Jian Chen, gadis itu benar-benar telanjang bulat saat berendam. Nona, aku benar-benar tidak sedang mengintipmu. Jika aku melakukan hal tersebut, aku tidak akan berendam di sini.
Kau cuma cari alasan. Bisa saja sebelumnya kau ingin macam-macam denganku. Tuduh gadis itu. Nona, sudah kujelaskan aku tidak sengaja. Sebelum Jian Chen menyelesaikan kalimatnya, gadis itu tiba-tiba melepaskan bola api raksasa pada Jian Chen. Jian Chen melotot sebelum mengeluarkan dua pedang pusakanya, yaitu pedang aturan dan pedang hukum. Dengan pedang tersebut ia berhasil menyerap bola api ke dalam pedangnya. Di sisi lain, gadis itu segera memakai gaunnya. Bola api sebelumnya digunakan untuk pengalihan lawan. Nona, tenangkan dirimu. Aku bukan orang jahat di sini. Jian Chen menyarungkan dua pedangnya, mencoba mengatasi masalah ini dengan cara baik-baik. Tutup mulutmu. Gadis itu tampak marah besar. Kau sudah melihat tubuhku tapi masih berani mengelak. Bersiaplah untuk mati. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sebelum Jian Chen berbicara, gadis itu sudah menghilang dari pandangannya dan muncul tepat di depan Jian Chen sembari menggunakan serangan tapak. Jian Chen tak tinggal diam. Dia menggunakan serangan tapak juga. Ketika kedua tapak bertemu, keduanya seketika terpental 5 langkah akibat daya kejut yang dihasilkan. Ekspresi Jian Chen menegang. Dalam sekali pertukaran jurus saja ia mengetahui kekuatan gadis itu sama kuat dengannya. Jian Chen ataupun gadis itu sama-sama berada di ranah alam Raja Puncak. Episode sebelumnya. Eps 305. Perseteruan dua sekte. Episode berikutnya. Eps 307. Duel dua pedang. 7. Duel dua pedang. Bukan Jian Chen saja yang terkejut, tetapi gadis itu juga sama terkejutnya merasakan kekuatan Jian Chen. Gadis itu bisa melihat Jian Chen begitu mudah bahkan berada di bawah usianya, namun kekuatannya sudah menyamainya. Siapa kau sebenarnya? Kau bukan berasal dari benua ini bukan? Tanya gadis itu. Ia kini tidak lagi diburu emosi. Bukankah seharusnya aku yang berkata demikian? Siapa dirimu? Di Kekaisaran Naga tidak ada pendekar yang telah mencapai puncak alam raja. Jian Chen cukup yakin gadis itu bukan berasal dari Kekaisaran Naga. Sebab itu ia menjadi waspada. Kau benar-benar berasal dari sini. Gadis itu menahan nafasnya. Kau bilang Kekaisaran Naga. Apakah itu nama wilayah kepulauan ini? Gadis itu tidak menyembunyikan keterkejutannya dan itu diarahkan pada Jian Chen. Setelah beberapa detik ia digantikan dengan menghela nafas panjang. Menandakan gadis itu sudah mulai menenangkan dirinya. Aku cukup terkejut ada seorang jenius di benua ini, tapi itu tidak masalah. Aku menyadari betapa kecilnya pengetahuanku. Gadis itu menatap Jian Chen. Terlepas dari semuanya, karena kau telah mengintipku mandi, aku harus tetap membunuhmu di sini. Jian Chen ingin membantah tuduhan tersebut, tetapi urung saat melihat gadis itu memancarkan nafsu membunuh yang kuat padanya. Elemental api, hembusan bola api. Gadis itu kembali mengeluarkan bola api di mulutnya. Jian Chen langsung mencabut dua pedangnya dan menghisap bola api raksasa itu pada pedang aturan. Di waktu yang sama gadis itu sudah melompat ke sisi lain. Sama seperti Jian Chen, dia juga mempunyai dua pusaka pedang di tangannya. Satu pedang gadis itu berwarna biru sementara satu pedang lainnya berwarna merah. Kedua pedangnya terayun dan menyerang Jian Chen. Biarpun terlambat bereaksi, Jian Chen masih bisa menahan ayunan pedang gadis itu. Pedang Jian Chen berbenturan. Ia bisa merasakan dari serangan tersebut pusaka gadis tak kalah berkualitasnya dengan pedang aturan dan pedang hukum.
Gadis itu memainkan dua pedangnya yang sangat lincah dan cepat. Terlihat dari penguasaannya dalam bermain pedang ia tak kalah hebat dari Jian Chen. Jian Chen mengambil posisi bertahan beberapa saat sebelum mulai menyerang balik gadis itu dengan memainkan dua pedangnya tak kalah lincah lagi. Selintas kedua belah pihak terlihat seimbang dalam penguasaan pedang, namun jika mereka yang memahami pedang melihatnya akan menemukan Jian Chen lebih mendominasi permainan pedangnya dibandingkan gadis itu. Teknik pedangmu tidak terlalu buruk hingga bisa mengimbangiku, tetapi bagaimana dengan ini? Gadis itu mengayunkan pedangnya sangat kuat sampai Jian Chen yang menahannya sedikit terdorong beberapa langkah. Di waktu yang sama gadis itu membenturkan dua pedangnya yang mengeluarkan bunyi yang keras dan memekakkan telinga. Jian Chen tidak siap dengan serangan suara tersebut sehingga ia hampir kehilangan keseimbangannya. Gadis itu kembali membenturkan dua pedangnya berulang-ulang saat melihat serangannya sangat efektif untuk melawan Jian Chen. Kau benar-benar ingin membunuhku hanya karena kesalahan sepele. Jian Chen berteriak sambil menutup kedua telinganya. Kalian laki-laki yang mengintip mungkin akan menganggap sepele, tapi aku sebagai wanita tidak beranggapan demikian. Aku sudah menjaga tubuhku seperti harta berhargaku. Selain keluargaku, tidak ada yang pernah melihatnya. Emosi gadis itu kembali terpancing ketika Jian Chen menyinggung tentang soal mengintip. Sudah kubilang itu ketidaksengajaan. Aku tidak berniat mengintipmu. Tidak ada pencuri yang mengaku. Begitu juga dengan seorang pengintip. Gadis itu mendengus kesal. Cukup pembelaannya. Berapapun kau berbicara ataupun memohon, aku sudah bulat untuk membunuhmu. Gadis itu kemudian mengalirkan tenaga dalam pada dua pedangnya. Pedang yang berwarna biru dan merah itu segera bersinar beberapa saat sebelum dua pedangnya membentuk sebuah energi. Mata Jian Chen menyipit. Pedang biru yang dipegang gadis itu kini dialiri elemen es yang dingin, sementara pedang merah dibalut oleh elemen api yang membakar. Alasan Jian Chen sedikit terkejut karena pedang itu memiliki elemennya sendiri, bukan karena gadis itu yang melakukan perubahannya. Jian Chen mengetahui pusaka yang memiliki elemen di dalamnya bukanlah sebuah pusaka sembarangan. Kualitas pusakanya sekelas dengan dua pedangku. Ini benar-benar tidak bagus. Jian Chen menggenggam pedangnya lebih erat. Ia harus bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa menang melawan gadis itu. Teknik pedang bunga, tarian mawar merah. Gadis itu bergerak cepat, tiba-tiba sudah ada di hadapan Jian Chen. Dengan tekniknya ia kemudian mengujani Jian Chen dengan serangan yang bertubi-tubi. Kecepatan pedang gadis itu sulit dilihat oleh mata. Jian Chen bahkan harus menggunakan mata langitnya agar melihat setiap ayunan pusaka gadis itu. Biarpun bisa menghindar atau menangkisnya, namun melakukannya adalah hal berbeda. Pedang es dan pedang api gadis itu benar-benar mengganggu Jian Chen. Tangan Jian Chen yang satu sudah terasa kebas karena kedinginan, sementara tangan kanannya yang tersisa merasa terbakar oleh api. Menyadari situasi tidak diuntungkan jika terus bertahan, Jian Chen memainkan satu pedangnya dan melakukan teknik pedang gerhana. Teknik pedang gerhana, dua cahaya bintang. Teknik pedang gerhana adalah teknik pedang yang diperuntukkan untuk satu tangan, sehingga Jian Chen hanya menggunakan salah satu pusakanya. Biarpun satu pedang yang terayun, kenyataannya Jian Chen dapat mengimbangi gadis itu. Dengan tekniknya, Jian Chen memfokuskan permainan pedangnya pada kecepatan yang meningkat tajam selama 21 tebasan pertama. Ayunan kedua akan lebih cepat dari ayunan pertama.
Ayunan ketiga akan bertambah berkali-kali lipat dari kecepatan ayunan kedua dan begitu seterusnya sampai ayunan pedang Jian Chen sampai tampak tidak terlihat karena begitu cepatnya. Gadis itu terkejut dengan peningkatan kecepatan pedang Jian Chen yang begitu naik tiba-tiba. Gadis itu tidak melanjutkan memainkan pedangnya lagi melainkan memilih menahan ayunan serangan Jian Chen. Biarpun di posisi bertahan gadis itu tidak sanggup menahan serangan Jian Chen sepenuhnya. Garis luka terukir dari pundak gadis itu usai Jian Chen berhasil mendaratkan serangan. Gadis itu mengambil jarak dengan ekspresi campur aduk. Teknik yang ia banggakan selama beberapa tahun terakhir ini dapat dikalahkan oleh teknik pedang pemuda di hadapannya. Bisa dibilang gadis itu sangat percaya diri dengan permainan dua pedangnya. Selain diberikan dua pusaka dewa dari orang tua, ia juga mempelajari teknik tingkat tinggi dari klannya. Tidak dia sangka di tempat yang menurutnya kecil tersebut gadis itu justru menemukan seorang pendekar yang lebih jenius. Usianya bahkan lebih muda dari ia. Gadis itu menarik nafasnya perlahan sebelum mengalirkan tenaga dalam berjumlah besar pada dua pusakanya. Seketika pedang api dan esnya menjadi kuat beberapa kali lipat. Jian Chen mendengus kesal. Tidak kalah dengan gadis itu ia melakukan hal serupa dengan melakukan perubahan jenis pada pedangnya. Pedang Jian Chen seketika terbalut api yang membara begitu juga pedang lainnya yang dibalut serbuk es biru. Mata gadis itu melebar menyaksikan dua pedang Jian Chen yang berubah. Kau, jangan bilang, Huff, kau bukan satu-satunya di sini yang bisa melakukan demikian. Jian Chen mendengus kesal. Episode sebelumnya. Eps 306. Kolam Suci. Episode berikutnya. Eps 308. Dunia yang luas Arc 3. Yang luas Arc 3. N. Aku sepertinya masih meremehkanmu. Apa kau punya kekuatan lain yang masih kau sembunyikan? Gadis itu memiringkan kepalanya. Ia kini sudah tidak terkejut lagi kalau Jian Chen menggunakan teknik lainnya. Apa kau ingin membawa ini ke jalur saling membunuh? Sudah aku bilang semua ini adalah kesalahpahaman. Jian Chen menyipitkan matanya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu lolos? Aku tidak ingin membunuhmu. Sebab itu aku mencoba berkomunikasi. Jadi maksudmu kau bisa membunuhku kapan saja? Kau benar-benar arogan. Gadis itu tampak tersinggung dengan perkataan Jian Chen. Tanpa menunggu lagi ia maju dan menyerang dengan kedua pedangnya. Keduanya kembali bertukar serangan dengan Jian Chen yang masih mendominasi pertarungan. Gadis itu berdecak kesal. Harus ia akui pemahaman pedang Jian Chen berada di atasnya. Gadis itu menarik nafas yang dalam sebelum mengeluarkannya dari mulut. Ia menggunakan teknik pedang pernafasan lainnya. Teknik pedang bunga, sendu anggrek malam. Jian Chen mengerutkan dahi saat tubuh gadis itu berpecah menjadi 5. Jian Chen tidak mengetahui apakah semuanya bayangan tubuh gadis itu betulan atau sekedar ilusi. Jian Chen menghirup nafasnya lalu mengalirkan tenaga dalam pada mulutnya sebelum diubah jadi energi. Seketika Jian Chen menyemburkan air berjumlah besar di mulutnya. Elemental air, hembusan nafas air. Gadis itu terkejut dengan serangan Jian Chen yang tiba-tiba. 5 tubuhnya terdorong saat tekanan air menghantam tubuhnya. Bahkan pedang api yang dipegang gadis itu menjadi padam beberapa saat. Jian Chen berhasil meninggalkan jarak lebar antara keduanya. Meski tidak melukai tapi hantaman air tersebut membuat gaun gadis itu basah kuyup. Gadis itu mendengus kesal.
Tanpa peduli kondisi dan rambutnya yang basah, ia langsung mengalirkan tenaga dalam lebih besar lagi pada pedangnya sebelum melepaskan gelombang api dan es dari jarak jauh. Menanggapi hal tersebut, Jian Chen masih tenang. Ia menangkis semua serangan lawannya dengan pedang aturan. Gelombang energi itu segera terserap pada pedang Jian Chen. Keterkejutan terpampang dari gadis itu. Sebelumnya ia diburu emosi, namun kali ini ia melihatnya dengan jelas bahwa pedang Jian Chen menyerap energi atau jurus yang ia gunakan. Alasan yang sama membuat ia jadi mengerti kenapa tenaga dalamnya berkurang secara tidak wajar. Kau, jangan bilang pusaka itu. Oh, kau lebih cepat menyadarinya ternyata. Jian Chen mendengus dingin. Wajah gadis itu menegang. Ia belum pernah mendengar sebuah pusaka bisa melakukan yang demikian. Jian Chen tiba-tiba mempersempit jarak antara keduanya. Ia menggunakan teknik pedang gerhana dan muncul di belakang gadis itu. Gerakan Jian Chen yang cepat hampir sulit diikuti oleh mata gadis itu, namun untungnya ia cepat menyadarinya lewat instingnya yang tajam. Ayunan pedang Jian Chen segera terayun pada gadis itu yang segera cepat ditahan oleh kedua pedangnya. Gadis itu tiba-tiba merasakan tangannya terasa sakit usai menahan serangan Jian Chen. Belum gadis itu bersiap, Jian Chen sudah mengayunkan pedang lainnya. Kali ini Jian Chen berinisiatif untuk menyerang terlebih dulu. Kecepatan dan pemahaman pedang Jian Chen membuat gadis itu tak berkutik sehingga berada di posisi bertahan. Belum lagi ia merasakan tenaga dalamnya berkurang setiap kali pedang keduanya berbenturan. Salah satu ayunan Jian Chen terarah ke leher lawannya, namun ketika berjarak sesenti lagi Jian Chen menghentikan ayunan pedang tersebut. Aksi Jian Chen yang menghentikan serangan membuat gadis itu memiliki kesempatan untuk mengambil jarak dengannya sekaligus mengambil nafas. Kenapa kau tidak membunuhku? Gadis itu masih mengatur nafasnya yang belum teratur. Sudah aku katakan, ini adalah kesalahpahaman. Jian Chen menghela nafas panjang. Sampai berapa kali aku katakan demikian hingga kau bisa percaya padaku? Kau sudah melihat tubuhku. Sengaja atau bukan tidak menutupi kau telah melihatnya. Gadis itu masih bersikeras Jian Chen lah yang bersalah di sini. Jian Chen tersenyum tipis. Ia tidak mengelak atau membantahnya karena ia sedikit melihat lekuk tubuh gadis itu. Jadi apa yang kau mau sebagai gantinya supaya aku bisa menembus semua kesalahanku? Gadis itu menyipitkan matanya, memperhatikan Jian Chen dari atas sampai bawah tubuhnya. Untuk seorang pria kau memiliki paras yang lumayan meski bukan seleraku. Tapi itu tidak masalah jika kau mempunyai kemampuan yang tinggi. Tatapan gadis itu kembali menatap mata Jian Chen. Ia membuka ikat rambutnya hingga rambut gadis itu terurai panjang sampai sepinggang. Menikahlah denganku, ucap gadis itu setelahnya. Jian Chen tersedak nafasnya sendiri. Lili dari dalam juga terbatuk-batuk mendengarnya. Keduanya sama-sama tidak menduga gadis itu akan berbicara demikian. Apa yang kau katakan tadi? Aku tidak mendengarnya. Gadis itu memutar matanya malas. Menikahlah denganku. Jian Chen batuk pelan. Kau sudah gila. Berani menyebutku gila. Gadis itu mendengus kesal. Jangan salah paham. Aku mengatakan itu tidak bersungguh-sungguh apalagi sampai betulan menikah denganmu. Seperti yang aku bilang. Aku ingin kau menikahiku namun hanya pura-pura saja. Aku tidak mau. Jian Chen melemparkan kantong kulit pada gadis itu sebelum mulai berbalik badan dan hendak pergi. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Di kantong kulit itu ada batu roh.
Kau bisa memilikinya sebagai penebus kesalahanku. Gadis itu hendak berbicara lagi dan bahkan lebih emosi, namun tiba-tiba sebuah kekuatan yang dikenalnya muncul. Jian Chen yang hendak terbang tiba-tiba mematung di tempat. Ia berbalik pada gadis itu sebelum menoleh ke atasnya. Tampak ada dua yang melayang di atas langit sambil menatapnya dengan tajam. Insting Jian Chen mendadak memberikan sinyal bahaya melihat kedua orang itu. Sebelum ia bereaksi, tiba-tiba pundaknya terasa berat seperti ada batu besar yang diletakkan. Jian Chen bahkan jatuh ke posisi berlutut dan kesadarannya hampir memudar. Ini, apa yang terjadi? Jian Chen menoleh kedua orang itu. Menyadari keduanya lah yang membuatnya jadi di posisi demikian. Dua orang itu kemudian turun dari langit dan mendarat di dekat gadis itu. Jian Chen kini bisa melihat jelas dua orang yang bersama gadis itu adalah seorang pria parubaya yang sudah berjanggut panjang. Kedua pria itu kemudian membungkukkan hormat pada sang gadis. Tuan Putri, apa yang harus aku lakukan padanya? Membunuhnya. Paman, apa yang kamu lakukan pada dia? Cepat lepaskan pemuda itu. Tuan Putri, dia sudah lancang berani mengintipmu saat mandi. Dia juga telah melukai pundakmu dan sebelumnya, dia telah memperlakukanmu dengan cara tidak sopan. Aku tak bisa membiarkan dia hidup di sini. Gadis itu buru-buru membantahnya. Paman, ini adalah urusanku dengan dia. Paman tidak perlu ikut campur. Jian Chen mendengar obrolan gadis itu dari jauh. Sedikit terkejut. Tapi bukan itu yang menjadi pusat perhatiannya sekarang, melainkan kekuatan yang dikeluarkan pria sepuh tersebut benar-benar membuatnya tidak berdaya. Sudah lama sekali semenjak ia bertemu gurunya ada seseorang yang membuatnya kecil dan tak berdaya. Kekuatannya benar-benar di luar jangkauanmu. Bahkan dengan kekuatanku yang sekarang belum tentu aku bisa mengalahkannya. Lily berkata dari dalam. Nadanya terlihat was-was. Apa dia berada di alam dewa? Jian Chen merapatkan giginya. Ia tidak menduga akan di posisi seperti ini. Lily menggeleng pelan. Tidak. Kekuatannya lebih kuat dari itu. Melawannya adalah tindakan bodoh. Bersiaplah. Aku akan meminjam tubuhmu jika situasi menjadi semakin rumit. Ketika Jian Chen berkomunikasi dengan Lily, gadis itu masih berbicara pada dua orang sepuh tersebut. Tuan Putri, ini sudah jadi peraturan. Dia telah melampaui batas kesalahannya padamu. Dia pantas dihukum mati. Paman, sudah kubilang ini adalah urusanku pribadi. Gadis itu sedikit kesal. Tetua Ryu, biarkan ini menjadi masalah Tuan Putri. Jika Tuan Putri menginginkannya maka itu adalah perintah mutlak bagi kita. Pria sepuh di sampingnya menegur pria sepuh yang menolak perintah gadis itu. Pria sepuh yang menolak akhirnya mengalah. Ia menghela nafas sebelum menarik kekuatannya sehingga tekanan di pundak Jian Chen menghilang. Gadis itu melirik Jian Chen terakhir kali. Kita lanjutkan pertarungan ini lain kali. Ketika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Selepas berbicara demikian gadis itu mulai melayang pergi sementara kedua pria sepuh itu mengikutinya dari belakang tanpa peduli pada Jian Chen lagi. Tuan Putri, apakah kita akan pergi ke benua daratan tengah kembali? Apa yang membuat Paman berpikir aku akan ke sana? Kita harus mencari pusaka itu terlebih dulu. Tapi Tuan Putri, kita sudah 3 bulan di benua ini. Yang Mulia pasti mengkhawatirkanmu. Ayah tidak akan memikirkanku. Dia hanya sibuk pada pekerjaannya. Gadis itu mendengus kesal.
Pria sepuh itu menggaruk kepalanya frustasi. Ia tidak membantah dan terus mengikutinya terbang. Setelah gadis itu dan dua orangnya menghilang, tubuh Jian Chen seketika roboh dan terbaring di tanah. Kupikir aku akan mati barusan. Jian Chen mengatur nafasnya yang kini kembali terasa normal. Selain pundaknya terasa berat, ia juga kesulitan untuk bernafas. Jian Chen mengubah posisinya menjadi terlentang lalu melihat ke atas langit yang cerah tak berawan. Tampak di atas sana begitu banyak bintang yang berkelap-kelip dengan indah. Kekuatan yang ditunjukkan pria itu membuat Jian Chen sadar begitu kecilnya kekuatannya di hadapan mereka yang lebih kuat. Padahal selama ini ia cukup percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki karena telah melampaui kekuatan dirinya di masa lalu. Dunia ini benar-benar begitu luas. Jian Chen menghela nafas pelan. Nadanya sedikit bergetar beberapa saat. Jian Chen tidak mengetahui apakah gadis itu musuhnya atau bukan, namun yang pasti ia harus menjadi lebih kuat lagi untuk melindungi semua yang ia sayangi. Arc 3. Kultivasi Dewa Cahaya. Terbenamnya bulan dan terbitnya matahari. Episode sebelumnya. Eps 307. Duel Dua Pedang. Episode berikutnya. Eps 309. Menerobos alam dewa. Eps 309. Menerobos alam dewa. Di salah satu tempat, sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan perjalanan jauhnya. Matahari sebentar lagi akan terbenam di pelupuk barat membuat keduanya harus mencari tempat untuk beranaung. Belum lagi awan di atas sana juga mulai mendung. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama hingga hujan gerimis mulai berjatuhan. Senior Luo, kurasa itu adalah penginapan. Apakah kita akan berdiam di sana? Tanya sang gadis ketika melihat dari kejauhan ada seberkas cahaya. Penginapan yang dibangun terpencil seperti ini biasanya akan mahal, tapi kita tak punya pilihan selain ke sana. Sebentar lagi hujan akan turun dengan lebat. Laki-laki dan gadis itu akhirnya mengunjungi penginapan tersebut. Mereka berdua adalah Luo Bai dan Lian Yi yang sedang menempuh perjalanan jauhnya. Ketika keduanya sampai, seorang pelayan wanita muda datang dan menyambut keduanya dengan senyuman ramah. "Nona cantik, tuan muda, silahkan masuk ke dalam. Malam ini hujan akan terasa dingin jika terus di luar," ucap pelayan itu memberikan handuk kecil pada keduanya. Luo Bai mengangguk dan berterima kasih. Saat keduanya di dalam tidak ada siapapun pelanggan yang ada di penginapan tersebut. Di meja tempat ruang makan berada tidak ada yang seseorang pun kecuali mereka berdua. Luo Bai duduk di salah meja bersama Lian Yi sebelum keduanya memesan makanan berkuah yang hangat yang cocok untuk suasana hujan seperti ini. "Maaf, perjalanannya jadi lama dari yang kita janjikan." Luo Bai menggaruk kepalanya dengan canggung. "Senior Liu, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan kesalahanmu. Sudah faktor cuaca kita harus seperti ini." Lian Yi membantahnya pelan. Luo Bai tersenyum hangat. Sesaat keduanya saling bertatap sebelum Lian Yi memalingkan wajahnya dengan malu. Memang terlepas dari hubungan keduanya yang merupakan senioritas, Lian Yi dan Luo Bai sama-sama mempunyai perasaan yang sama, hanya saja mereka memendam perasaan itu dalam-dalam. Tak lama kemudian, pelayan yang sebelumnya datang dan membawakan makanan yang mereka pesan. Keduanya makan bersama-sama. Dengan nuansa hujan seperti ini mereka tampak menikmati makanan tersebut.
Setidaknya itu yang mereka rasakan beberapa saat sebelum suara menggelegar dari luar tiba-tiba terdengar dan mengejutkan keduanya. Suara itu begitu keras dan memekakkan telinga. Para pelayan juga sama terkejutnya ketika mendengar suara tersebut. Awalnya mereka pikir itu adalah suara petir. Dugaan mereka tidak salah tetapi sedikit kurang lengkap. Suara yang memekakkan telinga tersebut diikuti suara raungan hewan buas juga yang melolong di atas langit. Luo Bai, Lian Yi dan pengurus penginapan lainnya mencoba keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mata mereka segera terbuka lebar saat mendapati langit di sebelah utara berubah menjadi warna kuning di saat awan gelap memenuhi sekitarnya. Yang membuat mereka terkejut bukan karena warna langitnya melainkan sebab warna kuning tersebut bisa terjadi. Luo Bai melihat dari jarak yang jauh ada petir emas yang terkumpul di udara. Percikan petir emas itu begitu kuat dan tampak menakutkan. Namun tak lama kemudian petir emas tersebut membentuk sebuah naga raksasa yang panjang dan besar, lengkap dengan sisik dan mata emasnya. Suara raungan kembali menggema dari naga tersebut. Saat itulah Liu Bai dan lainnya menyadari naga itulah yang membuat suara tadi. Para pengurus penginapan tampak ketakutan bercampur wajah pucat. Lian Yi menarik jubah Luo Bai. Terlihat ia juga merasakan hal yang sama ketika naga raksasa itu mulai bergerak dan berputar-putar di langit. Luo Bai melihat ke atas langit tersebut dengan perasaan campur aduk. Naga emas itu benar-benar ada dan seperti binatang yang diceritakan legenda. Entah berapa lama naga itu bergerak memutari langit. Awan-awan tebal yang di sekitarnya tampak berubah arus menjadi pusaran awan yang menakutkan. Setelah sekian lama berputar-putar, naga emas itu tiba-tiba memutar arahnya dan turun ke bawah. Tidak tahu kemana naga itu pergi, namun setelah ia turun raungan naga emas itu berhenti. Petir emas yang ada di sekelilingnya juga ikut menghilang. Walau hanya sesaat muncul, namun naga itu sudah cukup membuat yang melihatnya merasa terteror dan ketakutan. Luo Bai menghembus nafas lega. Walaupun ia terlihat tenang, kenyataannya dirinya juga sangat takut. Seolah-olah naga itu bisa membunuh semua yang ada di daratan ini. Jian Chen membuka matanya sesudah ia bersila dan menyudahi kultivasinya. Semenjak 5 hari berlalu setelah kejadian bertemu gadis itu, secara sadar dia mendapatkan pemahaman bela dirinya untuk menerobos ke alam kultivasi Dewa Cahaya selanjutnya. Jian Chen setidaknya berkultivasi selama kurang dari 5 hari sebelum ia berhasil menerobos ke ranah alam kultivasi Dewa Cahaya Rasi Bintang. Dengan tahap tersebut kekuatannya sudah berada di level baru. Jadi ini kekuatan pendekar alam dewa. Jian Chen mengepalkan tangannya keras. Ia merasakan kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya. Ketika Jian Chen menerobos, seperti biasa akan ada fenomena besar bagi alam sekitarnya, termasuk naga emas yang menakutkan tadi berasal dari terobosan dirinya. Gua yang ia tempati untuk bertapa beberapa waktu hancur menjadi dataran yang rata akibat keluarnya naga emas tersebut. Jian Chen sendiri tidak mengetahui kenapa naga itu bisa muncul di tubuhnya, tetapi yang pasti meski naga emas itu sangat kuat, ia tidak berbahaya untuknya. Di sisi yang lain, Jian Chen menghabiskan seluruh tenaga dalamnya saat menerobos ke ranah kultivasi Dewa Cahaya Rasi Bintang. Sekarang meski pemuda itu sudah menjadi sangat kuat, namun di tubuhnya tidak ada tenaga dalam sedikit pun. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jian Chen menggaruk kepalanya. Tenaga dalam 12.000 lingkaran bukanlah jumlah yang sedikit. Walau menggunakan permata siluman ataupun kolam suci,
Mengisi tenaga dalamnya setidaknya membutuhkan waktu beberapa hari hingga terisi penuh. Jian Chen bangkit dari duduk silanya usai ia menyerap tenaga dalam di tubuhnya sebesar 30 lingkaran saja. Jian Chen berencana untuk mencari tempat berteduh karena gua yang menaunginya sudah hancur. Ia juga memakai jubah di cincin ruangnya karena pakaian sebelumnya dipakai sudah compang camping akibat petir naga itu masuk ke dalam tubuhnya. Biarpun belum memulihkan tenaga dalamnya, Jian Chen tetap sangat kuat. Jian Chen bisa merasakan perbedaan signifikan antara kekuatan alam raja dan alam dewa. Apa aku balik ke kolam suci itu? Jian Chen berpikir beberapa saat sebelum menggeleng pelan. Ia pikir akan membutuhkan waktu lama jika berjalan kembali. Jian Chen sudah meninggalkan kolam suci ratusan kilometer jauhnya, untuk menerobos ke alam kultivasi Dewa Cahaya selanjutnya. Ia memang membutuhkan tempat yang sunyi dengan waktu yang lama. Kebetulan gua tersebut adalah tempat yang cocok. Jian Chen terus melanjutkan langkahnya dengan melompati dahan-dahan pohon. Ia memang tidak terbang karena akan banyak menguras tenaga dalam. Tidak lama pemuda itu bergerak. Jian Chen menemukan cahaya yang berasal dari penginapan. Tanpa menunggu lagi Jian Chen segera menuju ke sana. Episode sebelumnya. Eps 308. Dunia yang luas Art 3. N. Episode berikutnya. Eps 310. Tentang Istana Gurun. 110. Tentang Istana Gurun. Penginapan yang Jian Chen datangi merupakan penginapan yang sama dengan Luo Bai dan Lian Yi berteduh. Jian Chen tidak menduga ia akan bertemu keduanya kembali di sini. Pendekar Jian, senang bisa bertemu denganmu kembali. Luo Bai memberikan rasa hormatnya pada Jian Chen, begitu juga Lian Yi. Ketiganya duduk di salah satu meja. Bukankah kalian berjalan ke arah sebaliknya sebelumnya? Kenapa ada di sini? Jian Chen kembali teringat dengan keduanya saat melihat wajah mereka kembali. Setahunya keduanya berjalan ke arah berbeda saat terakhir bertemu. Luo Bai tersenyum tipis. Itu sudah 5 hari yang lalu pendekar Jian. Banyak hal yang telah berubah termasuk tujuan kami. Luo Bai mengatakan saat ini ia sedang kembali usai menyelesaikan misi sektenya. Kebetulan ketika hujan mereka berdua tidak punya pilihan lain selain berteduh di penginapan ini. Jian Chen batuk pelan. Ia lupa hal tersebut. Saking fokusnya berkultivasi ia sampai lupa pada waktu yang berjalan. Pendekar Jian, kulihat Anda mempunyai arah yang sama. Kalau aku boleh mengetahui kemana tujuanmu? Aku berencana pergi ke Provinsi Naga Pasir. Ada sesuatu yang harus kucari di sana. Luo Bai dan Lian Yi saling pandang. Tidak menduga Jian Chen mempunyai tujuan yang begitu jauh, padahal ia melihat Jian Chen terlihat lebih muda dari mereka, bahkan seperti pemuda belasan tahun. Provinsi Naga Pasir berada di pulau seberang dekat dengan Provinsi Naga Air. Masalahnya pergi ke sana harus menggunakan kapal besar dan itu juga memerlukan waktu berhari-hari. Setidaknya bagi Luo Bai dan Lian Yi membutuhkan pembimbing untuk pergi sejauh itu. Tentu saja Jian Chen menyadari pikiran keduanya, namun ia tidak berbicara lebih jauh. Pendekar Jian, apakah Anda tahu apa yang terjadi belakangan ini di provinsi itu? Ujar Liu Bai tiba-tiba. Apakah ada sesuatu? Tanya Jian Chen balik. Karena Anda akan ke sana sebaiknya Anda harus mengetahui hal ini. Mungkin berita ini juga penting untukmu. Liu Bai kemudian menjelaskan apa yang dimaksudnya. Di Provinsi Naga Pasir,
Belakangan ini banyak didatangi oleh pendekar kekaisaran lain. Bukan hanya kekaisaran Qilin saja yang memang bertetangga dengan kekaisaran naga, tetapi kekaisaran kura-kura dan kekaisaran Phoenix juga berdatangan ke sana. Menurut cerita yang beredar, di provinsi yang memiliki tanah tandus tersebut tiba-tiba muncul sebuah istana di tengah gurun secara misterius. Tidak diketahui istana itu muncul dari mana, tapi yang pasti keberadaannya segera menarik perhatian yang lain di luar provinsi, bahkan kekaisaran lain. Belakangan ada rumor yang mengatakan bahwa di dalam istana tersebut ada sebuah harta karun yang tersimpan. Beberapa pendekar mencoba memasuki istana tersebut, namun tidak ada yang pernah berhasil keluar kecuali sedikit. Mereka yang pernah masuk ke istana di padang gurun dan berhasil selamat mengatakan ada banyak jebakan di dalam istana tersebut. Mungkin alasan jebakan itu orang-orang mengira bahwa ada harta karun di dalamnya. Jian Chen menggaruk kepalanya. Ia belum pernah mendengar sebuah istana muncul di provinsi Naga Pasir. Atau memang mungkin dirinya yang tidak mengetahui berita tersebut di kehidupan pertama. Kau bilang di sana ada banyak pendekar dari kekaisaran lain. Bagaimana nasib mereka ketika masuk ke sana? Jian Chen cukup yakin pendekar-pendekar di kekaisaran lain sangat kuat. Tidak mungkin mereka terbunuh. Aku tidak mengetahui hal itu. Hanya saja kedatangan mereka yang di berbagai kekaisaran kadang menyebabkan pertarungan. Meski provinsi Naga Pasir berada di wilayah kekaisaran naga, tetapi pada praktiknya provinsi itu tidak pernah diurus oleh pemerintah kekaisaran. Hal ini menyebabkan provinsi Naga Pasir satu-satunya provinsi yang berdiri sendiri. Walaupun sulit, kenyataannya provinsi itu bisa berdiri kokoh sekarang. Ketika provinsi Naga Pasir didatangi beberapa orang dari kekaisaran lain, Kekaisaran Naga tampak tidak peduli dengan kedatangan mereka. Kaisar Naga mungkin menyadari tidak ada barang berharga di wilayah gurun tersebut yang luas wilayahnya 80% adalah gurun. Liu Bai kemudian menambahkan dengan datangnya banyak pendekar dari luar kekaisaran membuat dampak buruk bagi provinsi Naga Pasir. Dampak buruk. Jian Chen mengerutkan dahi. Benar pendekar Jian. Tepatnya situasi orang-orang pribumi di sana dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka yang berjiwa bisnis mulai berdatangan ke sana usai adanya istana tersebut. Tidak peduli apakah itu pebisnis yang berada di Kekaisaran Naga sendiri atau bukan. Semuanya membuka lapangan usaha di sana ketika melihat banyaknya pengunjung ke provinsi tersebut. Awalnya orang-orang pribumi provinsi Naga Pasir menyambut kedatangan pebisnis itu dengan hangat. Provinsi yang paling ramah itu tentu menganggap baik niat mereka, tetapi situasi berubah sesudah beberapa bulan kemudian. Para pedagang mulai banyak membeli tanah orang-orang pribumi. Tidak masalah jika itu dilakukan baik-baik, namun kenyataannya para pedagang itu memaksa para pribumi untuk menjual tanah mereka. Para pribumi yang takut dengan pendekar bayaran yang disewa pedagang itu akhirnya mau tak mau menjualnya. Akibatnya ketika mereka tidak mempunyai uang lagi dan tidak ada tempat tinggal, mereka mulai bekerja di para pedagang. Akibatnya banyak para pekerja di sana adalah pribumi mereka sendiri. Bahkan ada rumor mengatakan perbudakan disahkan di sana karena ada beberapa orang pribumi yang berhutang pada pedagang asing sementara ia tidak bisa membayarnya. Itu benar-benar kondisi yang buruk. Mendengarnya saja sudah membuatku prihatin. Jian Chen menghela nafas usai mendengar cerita Luo Bai. Luo Bai mengangguk pelan. Setelah menceritakan hal tersebut, tidak ada yang penting yang ketiganya bicarakan kecuali mengenai perjalanan Luo Bai dan Lian Yi serta cerita mengenai fenomena naga beberapa jam lalu.
Jian Chen tersenyum tipis. Ia tidak terkejut mengenai cerita naga tersebut karena menyadari dirinya lah dalang dari fenomena itu. Jian Chen juga melihat hubungan keduanya yang tidak biasa. Setelah bercakap-cakap sebentar ia pergi ke kamarnya. Jian Chen tinggal di penginapan tersebut dalam beberapa hari untuk memulihkan semua tenaga dalamnya yang hilang. Jian Chen berpesan pada pelayan itu untuk tidak mengganggunya selama beberapa hari. Mereka tampak mengerti karena bukan kali ini mendapatkan seorang pelanggan yang merupakan seorang pendekar. Di hari esoknya, Luo Bai dan Lian Yi sudah berpamitan pergi. Keduanya harus bergegas ke sekte mereka takut ada yang membahayakan keduanya seperti yang beberapa waktu lalu. Setidaknya Jian Chen membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk mengisi seluruh tenaga dalamnya. Ketika semua lingkaran tenaga dalamnya terisi semua perasaan Jian Chen terasa berbeda. Kekuatan Jian Chen benar-benar berubah ke alam-alam dewa. Jian Chen kemudian mulai melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda. Laju terbangnya juga meningkat usai ia telah berada di alam dewa. Setidaknya aku akan sampai ke sana dalam waktu 2 hari lagi. Pikir Jian Chen saat merasakan kecepatan terbangnya yang meningkat pesat. Episode sebelumnya, Eps 309, Menerobos Alam Dewa. Episode berikutnya, Eps 311, Teman Perjalanan.